Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kita di sini akan belajar tentang materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Mata pelajaran fikih kelas 4 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi yang pertama yaitu ada pengertian balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaannya atau sudah cukup umur. Balik ini juga dimaknai sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syariat. Berawal dari tuntutan hukum itulah orang tersebut dinamakan mukallaf. Tadi kita sudah belajar ya tentang pengertian balik. Apa itu balik? Dan sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Apa saja tentang tanda-tanda balik seseorang yang sudah memasuki di usia balik? Mari kita pelajari satu persatu materi tentang tanda-tanda balik. Tanda yang pertama, anak yang sudah mencapai usia balik. Yang pertama itu ada ihtilam atau mimpi basah. Ihtilam atau mimpi basah ini pengertiannya adalah keluarnya air mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau kondisi terjaga, tidak tidur. Keluarnya air mani ini menjadi tanda balik. Tanda yang kedua, jika anak yang sudah memasuki usia balik adalah tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluannya. Secara biologis, anak yang sudah balik akan tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan ataupun ketiak. Sedangkan tanda usia balik yang ketiga adalah genap berusia 15 tahun. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyafatus Sajak memaparkan bahwa salah satu tanda balik adalah umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, tanda-tanda balik yang keempat itu adalah haid bagi yang perempuan. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam batas waktu tertentu, minimal 24 jam dan maksimal waktunya adalah 7 hari keluarnya darah tersebut. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik, dan sekarang kita akan belajar lagi apa saja sih kewajiban beribadah setelah kita memasuki usia balik. Nah, kewajiban setelah memasuki usia balik yang pertama itu adalah kewajiban menunaikan ibadah sholat. Nah, sholat itu adalah tiang agama bagi setiap orang muslim dan muslimah. Sholat juga adalah salah satu identitas bagi setiap orang muslim.
Sholat itu kewajiban bagi setiap muslim, yang artinya sholat sudah wajib hukumnya bagi anak yang sudah memasuki usia balik. Kewajiban yang kedua setelah sholat yaitu kewajiban berpuasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang dimaksud puasa di sini itu adalah puasa Ramadan yang diwajibkan bagi setiap umat muslim dan muslimah. Syarat wajib puasa itu adalah salah satunya sudah memasuki usia balik. Artinya, anak-anak yang belum memasuki usia balik itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun anak-anak yang belum memasuki usia balik itu diperbolehkan untuk berlatih berpuasa. Kewajiban yang ketiga setelah memasuki usia balik itu yaitu zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat menjadi kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat diantaranya adalah yang pertama itu ada Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, dan mencapai nisab dan haul. Zakat yang dimaksud itu adalah zakat harta dan zakat mal. Kewajiban beribadah setelah memasuki usia baligh yang keempat ada haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Menurut istilah, haji artinya mengunjungi ke Baitullah dengan niat ibadah yang dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan aturannya. Nah, baligh ini menjadi salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang materi pengertian baligh, tanda-tanda baligh, dan konsekuensinya dalam melaksanakan ibadah. Sekarang Ibu punya soal latihan untuk kita kerjakan bersama-sama untuk belajar kita bersama-sama agar kita bisa lebih memahami tentang pelajaran yang sudah Ibu berikan. Soal nomor pertama, apa pengertian dari baligh? Nomor 2, sebutkan 4 tanda-tanda baligh. 3, apa pengertian dari mukallaf itu? Yang keempat, sebutkan 4 ibadah yang diwajibkan bagi seorang yang telah memasuki usia baligh. Dan yang terakhir, mengapa ibadah sholat diwajibkan bagi seseorang yang telah baligh? Selamat mengerjakan soalnya. Alhamdulillah anak-anak, kita telah belajar tentang pengertian baligh, tanda-tanda baligh, dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.